Sudah. Udah. Halo. Mufrodat kita pun butuh pelamun masih apa? Oke. Lumayan. Ya, kita baca bareng-bareng ya, kita nyanyi bareng-bareng agar kepalan kalian tidak hilang ya. Kita baca bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dolam, Lentera bus, kursiun kemeja dari potong la 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 meja, minta anak Ustadz akan panggil satu, mulai dari Ustadz random ya panggilannya. Ustadz akan ajak mulai dari Mbak Arinda. Mbak Arinda bisa dinyalakan mikrofonnya. Mbak Arinda. Matikan mikrofonnya. Mbak Arinda bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mbak Arinda coba bahasa Arab dari peta apa Mbak Arinda? Haripotun us. Oke, baik. Kalau masih Mbak Arinda ya ini ya. Coba dibahasa Arabkan. Itu peta. Ini peta. Ini peta. Bahasa Arabnya. Ini peta. Zalika koritatun. Ini begitu. Ini. Ada Pak Hadi. Ada woi. Ada. Hadihi qaritatun. Hadihi qaritatun. Baik. Mas Diko bisa dinyalakan mikrofonnya. Mas Diko. Ya us. Mas Diko coba diubah ke bahasa Arab ya. Ini kemeja. Ada komisun. Dul. Ada. Oke, Tayyib. Terima kasih Mas Diko. Sekarang Ustadz panggil Mbak Akifah. Ada nggak Mbak Akifah? Ada us. Oke, Mbak Akifah. Ustadz minta tolong coba diubah ke bahasa Arab ya, Mbak Akifah. Ya. Ini meja. Ada maktabun. Ada kitabun. Meja. Ada maktabun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Akifah. Ya us. Sekarang Ustadz pengen panggil Mas Albi, ada nggak Mas Albi? Ada us itu. Halo Mas Albi, bisa dinyalakan mikrofonnya? Udah. Nggak ada ya Mas Albi ya? Itu loh us, ada us Mas Albi. Ada. Mas Albi, halo. Dan kurang banter suaranya. Mas Albi. Mas Aska? Ya elah. Baik, Mas Fatan ya. Ganti Mas Fatan coba. Mas Fatan coba dibahasa Arabkan ya. Ini penghapus. Hadihi mim sahat gun. Oke, baik. Sekarang coba Ustadz pengen tanya Agung Hariwibowo ini siapa ya? Agung Hariwibowo. Us. Mbak Farah ya, Mbak Farah.
Nah, Mbak Farah coba Ustadz minta tolong diubah ke bahasa Arab ya, Mbak Farah. Itu ya, bukan ini. Kata tunjuknya kita ubah menjadi itu. Itu kursi. Bahasa Arabnya apa, Mbak Farah? Zalika kursiyun. Diulang lagi, Mbak Farah. Zalika kursiyun. Zalika kursiyun. Oke, terima kasih, Mbak Farah. Izin ke kamar mandi. Ye. Baik anak-anakku semuanya, silakan bukunya, catatannya dibuka beserta alat tulisnya ya. Nah, hari ini kita akan nulis sedikit aja. Ya. Sudah disiapkan anak-anak bukunya? Ntar aku ngambil di tas dulu alat tulis. Aku tulis tak Us. Ya. Baik anak-anakku semuanya, fokus sama layar kaca sama keterangan yang akan Ustaz sampaikan ya. Hari ini kita akan menginjak ke pelajaran kedua, ad-darsus tsani, yaitu pelajaran kedua. Ya. Ini tidak perlu ditulis dulu, nggak perlu ditulis. Nah, sekarang silakan ditulis, yaitu judulnya At-Ta'arufu 2, perkenalan 2. Ini silakan ditulis menjadi judul tulisan hari ini ya, atau judul catatan hari ini. Sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah. Sudah ya, anak-anak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, baik. Silakan ditulis At-Ta'arufu 2 atau perkenalan 2 ya. At-Ta'aruf tsani atau perkenalan 2. Sudah. Oke, baik. Sudah. Mbak Oktav sudah selesai buat judulnya? Dari tadi, Us. Oh, dari tadi. Saya lanjutkan ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya. Bentar, Us. Bentar. Oh ya. Udah, Us, sudah. Sudah, oke. Baik, kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Ini adalah mufrodat. Jangan ditulis dulu ya, anak-anak ya. Bentar, Ustaz akan menjelaskan dulu ya. Ini mufrodat yang pada hari ini kita akan pelajari bersama-sama, yaitu mufrodat tentang nama-nama atau jabatan kita di dalam lingkungan sekolah. Nah, ya kan? Ini ada Bapak Guru, terus Ibu Guru, ada siswa pria dan siswa putri. Ya kan? Coba yang Bapak Guru ini bahasa Arabnya ya. Ustadz akan kasih contoh bacaannya, nanti kalian ikuti ya anak-anak ya. Mudarrisun. Coba diikuti semuanya. Mudarrisun. Mudarrisun. Mbak Utaf, tadi bacanya apa? Coba diulang lagi, Mbak Utaf. Ya, Us. Diulang lagi tadi, contoh yang Ustadz bacakan. Mudarrisun. Ya, mudarrisun yakni bil makna bapak guru.
Silakan ditulis ya anak-anak ya. Mudarrisun artinya bapak guru. Mudarrisun artinya bapak guru. Silakan ditulis. Ini apa? Harokat fathahnya kalau di tulisan kalian kan di atas ya, di bawahnya tasdid. Ini kan kasroh ya, kasroh bukan fathah. Nah, seharusnya ini di bawah. Karena mode tulisannya di komputer ini otomatis seperti ini ya. Nah, kalian yang harokatnya ini kalian pindah ke bawah ya anak-anak ya. Dibuat kasroh, mudarrisun, mudarri pakai kasroh ya, mudarrisun. Artinya juga ditulis enggak? Ya artinya ditulis kalian ya Mbak Oktav. Mudarrisun artinya bapak guru. Sudah. Sudah. Oke, baik anak-anakku. Selanjutnya ada gambar ibu guru. Nah, coba ditirukan semuanya dulu ya anak-anak ya, cara membacanya. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Ya, diulang lagi coba. Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun yakni bermakna ibu guru. Mudarrisatun artinya ibu guru. Nah, silakan ditulis anak-anak. Mudarrisatun artinya ibu guru. Silakan ditulis. Boleh di samping, boleh di bawahnya ya. Ini apa? Kalau kita menghafalkan bapak guru dan ibu guru, ini bahasa Arabnya hampir sama ya. Bahasa Arabnya hampir sama, hanya penambahan tak bulat pada di belakang mufrodatnya ya. Kalau di bapak guru mudarrisun, kalau di ibu guru mudarrisatun. Tun itu menunjukkan identitas dia laki-laki atau dia perempuan. Mudarrisatun. Bahwa ada tunnya itu berarti kalau jabatan seorang manusia itu, maka itu menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang perempuan ya. Tun, ada tunnya itu. Terus yang ibu gurunya sudah selesai, Os. Oke, baik. Tadi Bapak Guru bahasa Arabnya apa, Nana? Mudarrisun. Mudarrisun. Kalau mudarrisatun bahasa Arabnya apa? Ibu guru. Ibu guru. Bapak Guru bahasa Arabnya mudarrisun. Ibu guru bahasa Arabnya mudarrisatun. Sekarang selanjutnya mufrodatnya, yaitu ada siswa pria. Ya, coba ditirukan bahasa Arabnya ya. Tilmizun. Tilmizun. Ya, tilmizun yakni bil makna siswa pria. Siswa pria. Ya, tilmizun artinya siswa pria. Tilmizun artinya siswa pria. Mas Ferdian sudah selesai nulisnya yang tilmizun. Ya, selanjutnya yang sampingnya yang ada gambar cewek berhijab itu ya. Itu ada siswa putri. Nah, cara bacanya gimana, Ustadz?
Cara bacanya yaitu tilmizatun. Tilmizatun. Coba ditirukan semuanya ya. Tilmizatun. Tilmidatun. Tilmizatun. Oke, tayyib. Tilmizatun yakni bil makna siswa putri. Tilmizatun artinya siswa putri. Silakan ditulis, boleh di samping ataupun di bawahnya ya. Tilmizatun artinya siswa putri. Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Bentar, Us belum. Ya, ya, Mas. Tilmizatun artinya siswa putri. Ustadz akan bertanya ya sebelum kita lanjutkan mufradat selanjutnya, yaitu Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, coba tadi Bapak Guru bahasa Arabnya apa, Mbak Jasmine? Yang keras Mbak Jasmine. Bapak Guru tadi bahasa Arabnya apa? Mudarrisun. Ya, itu harokatnya seharusnya di bawah ya. Itu harokatnya kasroh ya. Mudarri, ri. Nah, kalau di tulisan kan mudarroh. Nah, itu seharusnya jadi kasroh ya. Mudarrisun. Ya. Coba sekarang Mas Ferdian bisa dinyalakan mikrofonnya. Mas Ferdian. Zaus. Ya, Mas Ferdian. Bahasa Arab dari Ibu Guru apa, Mas Ferdian? Mudarisatun. Oke, tayyib. Mudarisatun. Mbak Rani? Ada nggak Mbak Rani? Ada, Us. Ada. Oke, Mbak Rani. Bahasa Arab dari siswa pria apa, Mbak Rani? Halo, Mbak Rani. Bahasa Arabnya. Yang keras, Mbak Rani, coba diulang lagi. Yang mana, Us? Yang siswa pria. Siswa pria, Mbak Rani. Tilmi. Tilmidun. Tilmidun. Coba sekarang Mbak Ata ada nggak Mbak Ata? Halo Mbak Ata. Mbak Ata. Nggak ada ya Mbak Ata ya? Ya, Mbak Katalia Iza. Bisa dinyalakan. Ya, Mbak Katalia Iza, coba di bahasa Arab kan ya. Siswa putri bahasa Arabnya apa? Tilmidatun. Agak keras, Mbak. Tilmidatun. Oke, baik anak-anakku semuanya, Ustaz lanjutkan kosakata berikutnya, yaitu lama ya, lama ya. Bahasa Arab dari lama yaitu jadidun. Jadidun. Ya, coba ditirukan dulu. Jadidun. Jadidun. Jadidun artinya lama. Nah, yang itunya ini nggak usah ditulis ya. Nah, ini cuma nanti ngepas nih lagu saja. Nah, jadidun artinya lama. Jadidun artinya lama. Silakan ditulis ya anak ya. Jadidun artinya lama. Kodimun ya lama ya. Ya anak-anak ada ini. Ini tuker. Nih Ustaz tuker dulu ya. Ada yang ketuker ini.
Terus yang Ya, ini Ustaz jadidun itu tukar ya. jadidun itu Ustaz tukar balikan. dulu ini, Ustaz tukar dulu. Nah, ini tepatnya di sini. Nah, jadidun baru. Nah, oke. Tulisannya mana kok hilang? Iya, ini. Nah, ini jadidun artinya baru. Jadidun artinya baru. Jadidun artinya baru. Sekarang qadimun. Nah, yang qadimun baru nih, yang artinya lama. Qadimun artinya lama. Jadidun artinya baru, qadimun artinya lama. Jadidun. Udah, Us. Cepat lagi. Cepat. Kakaknya turun lagi. Kakaknya? Sudah. Ya. Sudah selesai, Nana? Sudah. Udah. Baik. Karena yang sampingnya ya. Sodikun teman pria. Teman pria. Sodikun artinya teman pria. Jadi kalau dari kalian yang memiliki teman pria, maka namanya sodikun atau sodiki. Sodiki itu temanku pria. Sodiki. Jadi kalau maknanya tunggal, sodikun atau mufradnya ini memakai teman pria, maknanya teman pria. Sodikun artinya teman pria. Nah, sedangkan kebalikan dari sodikun yaitu sodikotun. Sodikotun. Ya. Sodikotun artinya teman putri atau teman wanita. Sodikotun artinya teman putri. Nah, anak-anakku semuanya, tadi ada beberapa revisi, ya kan? Tadi kan ada jadidun, artinya ada yang ketukar. Nanti yang print-printan yang sudah kalian print, nanti Ustadz mohon diperbaiki ya anak-anak ya. Paham ya? Nanti print-printannya bisa dicek lagi, disesuaikan dengan buku catatan yang sudah kalian catat hari ini. Nah, yang ketukar tadi, jadidun yang betul adalah baru, qadimun artinya lama. Nanti bisa diperbaiki rangkuman yang sudah kalian print. Paham, Tum? Fahimna. Oke, baik. Mbak Kifa paham ya, Mbak Kifa ya? Iya, Us. Nanti diperbaiki ya, yang rangkuman sudah kalian print sama catatan kalian. Ada yang sudah selesai nyatetnya dari awal sampai akhir? Sudah. Sudah. Mas Fatan sudah selesai? Mas Fatan sudah selesai? Sudah, Us. Mbak Dayana sudah selesai? Mbak Iza? Sudah, Us. Mas Faik sudah selesai, Mas Faik? Sudah, Us. Sudah. Mas Najah sudah selesai nulisnya? Sudah, sudah. Oke, baik. Sambil kita menghafalkan mufradat pada pertemuan hari ini, agar lebih mudahnya lagi, maka kita seperti biasanya menggunakan lagu agar lancar dalam menghafalkan, ya kan?
Nah, ini ada mufrodat dengan lagu sholawat Nabi. Nanti Ustadz kasih contoh Contoh nyanyiannya. Nah, kamu mendengarkan baik-baik ya anak ya. Nah, mulai dari awal. Mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tilmidun siswa pria, tilmidatun siswa putri. Jadidun itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Bisa ya? Kelas 2 dulu pernah ngapalin dengan nada ini toh? Sama Ustazah Lilis? Pernah toh? Bukannya udah ya Olive ya? Oke, Pernah baik kita sama Ustazah Lilis ya? Udah pernah dulu kan sudah pernah pakai nada ini kan ke kelas 2 ya kan. Sekarang kita baca bersama-sama, kita nyanyi bersama-sama mulai dari mudarrisun sampai shadiqatun. 1 2 3. Mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tilmidun siswa pria, ilmidatun siswa putri, jadidun itu baru, timun itu lama, sodikun teman pria, sodikun teman putri. Coba sekarang anak-anak putra dibaca ya. Kita nyanyi dari mudarrisatun sampai sodikotun. Anak-anak putra dulu. Wahid, isnan, salasah. Mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikun putri. Sekarang Pak yang anak putri gantian ya, dari atas sampai bawah. Wahid, isnan, salasah. Jajitun itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Ya, bisa anakku ya. Nah, ini nanti kalian baca lagi di rumah, dihafalkan. Minggu depan insya Allah akan Ustadz panggil satu persatu untuk bertanya tentang mufrodat yang sudah kalian hafalkan seperti biasanya ya. Selanjutnya yaitu tugas pada hari ini, latihan soal sudah tersedia di rangkuman yang sudah di share di grup WA atau yang sudah kalian print masing-masing. Latihan soalnya yaitu tinggal menerjemahkan atau mengubah dalam bentuk bahasa Arab. Portofolinya tak Os? Ya, enggak, latihan soal biasa aja, latihan soal ya. Us, ini bisa dilihat. Enggak. Bisa lain di buku. Di rangkuman ada atau di latihan rangkuman sudah ada toh? Ada kan ya? Ya, Mas Raja sudah ada ya latihannya. Nah, itu nanti kalian
tinggal ngerjakan saja di apa? Di print-printan itu aja ya. Tapi aku nggak punya print-printannya. Aku nanti nulis di buku aja nggak apa-apa, nggak digambar. Nggak apa-apa Mbak, ya nggak apa-apa. Nanti kan latihannya bisa dilihat di HP ya Mbak Ustaz ya. Ya. Ya, nanti bisa dilihat di HP, nanti bisa dikerjakan atau disalin di buku tulis, nggak apa-apa. Nggak harus di print ya, kalau nggak punya print nggak harus di print ya. Nanti tinggal ngerjakan aja ini, Bapak guru, Ibu guru, dia Ibu guru, ini tulisannya gandeng-gandeng. Ini tapi ada spasinya anak-anak ya. Dia Bapak guru, bahasa Arabnya apa? Dia Ibu guru, dia Ibu siswa putra, dia siswa putri ya. Dia Ibu siswa putra. Atau kata ya di pertemuan Ad-Darsul awal. Itu kenapa diberinya itu dia Ibu siswa, Gimana Mas Fatan? Diulang lagi pertanyaannya. Di perinannya ada dia Ibu siswa putri, Gus. Iya, di siswa putri kurang R-nya itu ya. Nah, dilengkapi nanti ya. Harus ada ibunya. Kok dia Ibu siswa putra. Iya, dia Ibu guru. Ustadz, saya mau tanya, Dia Ibu siswa ini putra. yang apa? Ya, dia siswa putra yang ibunya kamu coba ya. Di kamar mandi. Gimana, Mas? Ya. Ustadz. Gimana, Mbak Ustadz? Apa namanya? Latihan soalnya itu nanti apa namanya? Waktu jawabannya nggak usah dikurang, nggak apa-apa kan, Nggak usah, nggak apa-apa. Nah, yang gambar ini ya, anak-anak ya, yang gambar dia siswa ini ibunya kamu lihat ya, anak ya. Nah, itu ada kesalahan sedikit. Nanti kamu coret dia siswa putra ya, sesuai gambarnya ya. Sesuai gambarnya. Paham ya, anak-anak ya? Nggak kedengeran, Halo, bisa dengar suaranya Ustadz? Ya, sekarang bisa. Ya. Oke, yang ibu itu nanti kamu coret dia siswa putra ya. Bisa diganti dia siswa putra. Ya, baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri anak-anak? Itu yang Ya, ada pertanyaan. diartikan Gimana? juga Arab. Gimana Mbak? Yang dia itu loh, ini dia siswa putri itu dianya diartikan dalam bahasa Arab. Ya, dianya itu diartikan ya ke bahasa Arab. Kemarin kan ada huwa sama hiya, ya kan? Huwa sama hiya. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Kata ganti dianya itu loh, Mbak. Nah, ya. Paham ya, anak-anak ya? Dia itu pakai huwa atau hiya. Huwa atau hiya. Nah, ingat-ingat ya. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Baik anak-anakku semuanya, waktunya sudah kita sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Rizky, ada pertanyaan? Mana Mas? Bahasa Arabnya dia aku lupa. Huwa atau hiya? Huwa ya, nanti kalau apa? Untuk pria maka pakai huwa. Tapi kalau untuk putri maka pakai hiya, ya. Paham ya Mas Rizky ya? Iya, terima kasih. Ya. Nanti catatannya yang kemarin, yang pertemuan kemarin bisa dilihat apa? Kata ganti orang. Ya, di situ sudah lengkap ya, kata ganti orang. Gimana? Ada pertanyaan Mas Dik? Oh ya, ini Ustadz sudah selesai, Mas. Ustadz akhiri ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke WA-nya Ustadz ya, nanti ya.
Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Halo, assalamualaikum anak-anak. Gimana nih? Sudah siap belum buat pelajaran tematik Sudah. sama Ustazah Sufi? Sudah. Sudah. Ya, Ustazah perlu istirahat nggak? Ya. Enggak. Mau istirahat dulu? Ya, Us. Istirahat dulu, Us. Enggak. Oke, nanti masuk jam kita mulai jam 8.50 ya. Ada sekitar waktu kurang lebih 4 menit. Silahkan kalau yang mau ambil minum, mau nyiapkan buku tematiknya juga. Silahkan. Ada waktu kurang lebih 3 sampai 4 menit ya. Us, waktunya berapa? Jam 8.50 nanti Ustazah mulai lagi. Waktunya berapa menit? Nah, sekarang itu berapa? 8.47 sekarang Mbak, kurang lebih 3 menit ya. Ya. Hal kok ini lagi? Oke, sudah selesai ya istirahatnya. Sudah selesai istirahatnya. Sudah siap anak-anakku untuk kita mulai lagi belajarnya. Kali ini akan belajar tematik bersama Ustazah Sufi seperti biasanya. Us, matematika dulu aja, Us. Apa? Gimana Mas Noval? Matematika dulu. Iya, matematika dulu. Oke, bisa Ustazah Sufi mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ustazah akan mencoba menggunakan bahasa Inggris. How are you today? Alhamdulillah. So wonderful. Always Oke, kita lagi nggak ada yang ikut ini tadi ya. Kita lihat, kita coba. Jadi kalimatnya gini. Alhamdulillah, so wonderful, always spirit, Allahu Akbar. Iya, gitu ya. Oke, kita mulai lagi. How are you today? Alhamdulillah. So wonderful, always spirit, Allahu Akbar. Iya. Oke, semuanya. Hari ini kabarnya sehat semua ya? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Tidak. Us. Demam. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Aku ada. Siapa? Mbak Iza. Mbak Iza sakit apa kamu, Mbak Iza? Demam. Kemarin kena hujan. Oh, kemarin kena hujan. Oh, sini hujan ya kemarin. Kemarin rumahnya Usufi nggak hujan soalnya. Itu. Siapa yang rumahnya kemarin hujan? Sebentar ya, Us. Aku doanya novel di Kuwadungan, Us, dekat rumahnya Mbak Iza. Bentar ya, Us. Ya. Novel di Kuwadungan. Rumahku nggak hujan, rumahku. Rumahmu mana? Aku hujan. Rumahku hujan, tadi. Aku di Kuwadungan, Us. Kemarin. Iya, rumahnya Usufi kemarin nggak hujan. Yang rumahnya barat sungai ada nggak? Rumahnya ada yang barat sungai. Barat sungai itu setelah jembatan Brawijaya, Pasar Bandar, kemudian ada Mojoroto, kemudian ada mana lagi? Itu, Aku ada di Jepang. Mojoroto, Us. Rumahku Mojoroto, Us. Oh, Mas Diego rumahnya Mojoroto. Mojoroto mana Mas Diego? Mojoroto Indah, Us. Oh, Mojoroto Indah. Oke. Perumahan Greenland Gajah Mada dibuat kolam renang. Wow. Oke, hari ini kita akan belajar matematika dulu ya. Sudah siap? Sudah. Oke. Sudah muncul belum layar kalian? Sudah. Sudah ya. Hari ini, oke, silahkan dimatikan dulu mikrofonnya dan dinyalakan kameranya. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Oke. Nah, yang pertama yaitu ada pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pecahan 1/2. Pecahan 1/2 ini akan kita ubah penyebutnya menjadi angka 100. Pecahannya yang penyebut mau diubah menjadi angka 100. Kira-kira angka 2 ini dikalikan berapa ya biar hasilnya 100? 50. Oke, pinter 50. Kalau bawah dikalikan 50, kira-kira kalau yang atas dikali berapa?
50 juga, Us. 50 juga, pinter. Oke, sudah pinter nih kelas 4A ya. Jadi kalau bawah dikali 50, yang atas juga dikalikan 50. Ada 1/2, berarti 1 dikali 50 per 2 dikali 50. Sama dengan 50 per 100. 1 kali 50 sama dengan 50. Kemudian 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadinya 50 per 100. Nah, 50 per 100 ini akan kita ubah menjadi bentuk persen dengan cara mengganti penyebut 100 ini dengan tanda persen. Jadi pembilangnya tetap dituliskan lagi 50. Kemudian penyebutnya 100 ini diubah menjadi tanda persen. Jadinya 50%. Nah, pada bilangan 1/2 ini, pecahan 1/2 ini, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 50. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Sudah paham, Us. Paham. Ada yang belum paham? Sudah. Yang belum paham ada nggak? Aku, Us, belum paham. Belum pahamnya di mana? Halo. Belum pahamnya di mana? Apa tuh kok bisa menjadi 100 itu, Us? Persen itu kalau bentuk pecahan kan per 100 toh. Nah, ini jadi kita buat dulu penyebutnya jadi 100. Karena itu kan masih belum 100. Ada bilangan 1/2. Oke, kita lihat contoh selanjutnya aja. Nah, ini ada bilangan 3/4. Nah, ya. Beda lagi kan? 3/4 ini. Nah, kita kalian fokus dulu sama penyebutnya. Penyebutnya harus diubah menjadi angka 100. Gimana Us caranya? Nah, caranya dengan cara mengalihkan yang bisa menghasilkan angka 100. Tadi kalau angka 2 biar jadi 100 dikalikan 50. Sekarang kalau angka 4 biar jadi 100 dikali berapa? 25. Kalau tadi 4 sudah dikali 25. Terus nasibnya yang 3 itu dikalikan berapa? Sama, Us, kayak yang penyebutnya dikalikan 25. Sama, pintar. 3, kalau bawah 4 dikalikan 25. Yang atas juga sama, 3 dikalikan 25. Setelah itu kita hitung. 3 dikali 25 sama dengan 75. 75. Kemudian 4 kali 25 sama dengan 100. 100, pintar. Jadi bentuk pecahannya adalah 75 per 100. 75 per 100 ini kita ubah menjadi bentuk persen. Karena sudah per 100, jadi pembilangnya kalian tulis ulang. Kemudian penyebutnya yang 100 itu digantikan dengan dengan lambang persen. 75 per 100, persennya 75%. Dari sini masih ada yang belum paham? Sudah paham, Us. Masih ada yang belum paham? Coba yang belum paham siapa, ada enggak ya? Tadi siapa ya yang tanya belum paham tadi itu siapa ya? Mbak Rani. Oke, Mbak Rani sudah paham belum Mbak Rani? Sudah, Us. Sudah, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ganti persen menjadi pecahan biasa. Tadi sudah pecahan biasa diubah menjadi persen. Sekarang kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya dengan cara mengubah bentuk persen
ke bentuk pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan berpenyebut 100 kemudian disederhanakan. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada angka persen, 25%. Kita ubah dulu 25% ini menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Berapa bentuknya? Pecahan dari 25% berapa? 25/100. Pinter, 25/100. Dari sini kita menyederhanakan ya, disederhanakan pecahannya. Kemarin sudah belajar menyederhanakan pecahan kan? Nah, sekarang diaplikasikan di sini, diterapkan. Dengan cara penyederhanaannya adalah dengan cara dibagi. Kita tetap fokus pada penyebutnya. Kira-kira angka 100 itu bisa dibagi angka berapa ya? Yang juga bisa dibagi angka atasnya. 5, Us. 5. 5. 100 dibagi 5 berapa? 20. Kok 20? Oh iya, benar. 20. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Tadi ada yang jawab 100 bagi 5 sama dengan 20. Berarti 25 juga dibagi berapa? Bagi 5. Berarti harus dibagi 5 juga. Karena bawahnya sudah dibagi 5. Berarti atasnya harus mengikuti dibagi 5. Jadi 25 bagi 5 berapa? 5. Jadinya berapa itu nanti? 5/20. Nah, 5/20 ini kira-kira masih bisa disederhanakan enggak? Masih bisa, Us, dibagi 5, Us. 5/20 masih bisa disederhanakan enggak? Masih, Us, dibagi 5. Bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Terus 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadinya berapa 5/20 kalau disederhanakan? 1/4. 1/4. Hasilnya sama enggak itu? Sama. Sama. Nah, beda angka tapi hasilnya sama. Nanti oke. Enggak apa-apa, itu ya beda cara hasilnya sama. Kalau di contohnya Ustazah, itu angka 25-nya sama-sama dibagi angka 25. Jadi 25/100 dia sama-sama dibagi dengan angka 25. Tadi kan masih ada 2 proses untuk menyederhanakan pecahan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau ini bisa langsung. Karena yang dibagi angkanya pembaginya itu lebih besar, sedikit besar ya dibanding tadi yang disebutkan. Jadi di sini Ustazah ulangi ya. Angka 25% ini diubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Kemudian dari 25/100 ini kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 25. Boleh tadi kalau yang siapa tadi yang menyebutkan Mas Diego bukan? Iya Mas Diego. Mas Diego tadi dibagi angka 5 dulu. Kalau Ustazah langsung dibagi angka 25. Kenapa? Ini untuk mempercepat pengerjaan kalian. Jadi nanti nggak perlu disederhanakan lagi. Kita lihat ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Ya. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadinya 1/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari bilangan 25% adalah 1/4. Oke, dari sini kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Kalau masih ada yang belum paham,
Di sini yang contoh kedua ada 40%. 40% kita ubah dulu menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Silahkan. Yang berpenyebut 100. Ditulis dulu penyebutnya 100 ya. Kemudian 40-nya ditaruh lagi jadi pembilang. Jadinya 40/100. Bentuk pecahan biasa dari 40% adalah 40/100. Dari sini nanti setelah diubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100, baru disederhanakan lagi. Kira-kira berapa ya? 40 sama angka 100, angka berapa yang kira-kira bisa membagi 40 sama 100? 20. Ada angka 20, pintar. Ada angka 20. Jadi 40 dibagi 20 hasilnya berapa? 2/5. 40 dibagi 20 hasilnya berapa? 2, pintar. Kemudian penyebutnya juga dibagi 20. 100 dibagi 20 hasilnya berapa? 5. 5, pintar. Jadi hasil pecahan biasa dari 40% adalah 2/5. Dari sini masih ada yang belum paham. 2/5. Ada yang belum paham? Halo, ada yang masih belum paham? Sudah. Silahkan bertanya yang belum paham. Sudah paham ya? Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang waktunya latihan soal. Silahkan disalin soal berikut ini di buku tugas matematika kalian. Sambil Ustazah mau ngecek absensi ya. Mas Naja ada? Ada Us. Oke. Mbak Akifa ada? Mbak Akifa. Ada Us. Mas Albi ada? Ya, Us. Mas Fatan? Ada Us. Mbak Arinda? Ada Us. Mas Aska? Ada Us. Mbak Alia? Ada Us. Mbak Risha? Ada Us. Mas Diego? Ada Us. Mas Faik? Ada Us. Mbak Jasmine? Ada Us. Mbak Farah? Ada Us. Mas Andra? Ada Us. Mbak Latifah? Ada Us. Mas Ferdi? Ada Us. Mbak Eza? Ada Us. Mas Noval? Ada Us. Mbak Rani? Iya Mas Noval, cukup raisennya.
Mbak Rani ada? Halo Mbak Rani? Oke, kita lewatin. Mbak Oktav ada? Ada Us. Mas Rasya ada nggak ya? Ada Us. Mas Rizky? Ada Us. Mbak Atta? Mbak Atta? Halo Mbak Atta, ada nggak ya Mbak Atta ya? Mbak Zahra? Ada Us. Mbak Akila? Ada Us. Mbak Rani ada nggak tadi ya Mbak Rani? Mbak Rani tadi kayaknya keluar. Mbak Atta ada Mbak Atta? Oke, sudah selesai semuanya. Sudah. Ada yang belum selesai nulisnya? Belum. Bentar Us. Us belum selesai. Sudah. Iya. Itu di yang nomor 2 ini loh Us. Tentukan bentuk pecahan basa. Ini maksudnya biasa toh Us? Iya, pecahan biasa. Dikasih cara ya nanti ngerjakannya. Ya Us. Sudah. Dicantumkan juga nanti caranya. Caranya berbeda tapi jawabannya Nggak sama. apa-apa, pokok hasilnya benar nggak apa-apa. Kalau caranya beda sama Ustazah tadi, silahkan nggak apa-apa, pokoknya nanti hasilnya benar. Kalau salah Us. Ya kalau salah, ya salah. Gimana dong? Salah nilaimu nggak jadi 100. Oh, sudah. Oke, ada yang belum selesai? Aku. Sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya? Sebentar Us, masih nomor 4. Oke, siap. Sudah. Us izin buang sampah ya sama naruh gelas ini. Oke. Ada yang sudah buat foto untuk lomba Hari Kemerdekaan belum? Udah. Sudah, siapa ini yang sudah ini? Aku. Aku ikut ya. Siapa? Mas Ferdi. Mas Ferdi, kamu pakai baju adat mana, Mas Ferdi? Us, aku nggak ikut ya. Dikirim, Us. Dikirim. Dikirim Iya, nomornya, Us. Ini ya, diusahakan ikut ya. Diusahakan ikut, siapa tahu itu jadi nilai tambah kalian.
Tapi belum di-post di IG. Oh gitu, oke, segera di-post. Terakhir tanggal berapa toh? 20. 20? Besok dong ya? Terakhir besok. Oke. Ustazah, tapi katanya Kalau bundanya masih pengen lagi. kreativitas Sudah boleh. dikirim di nomornya Usus. Sudah dikirim. Loh, kenapa Sudah kok dikirim dikirim di nomornya Ustazah? Ustazah. Yo Kenapa kok kan suruh ngumpulin. kan di Tapi upload belum di di-post. Instagram? Ya Di Us upload nanti. aja. IG. Kamu sendiri yang kirim ini. Oke. Oke. Sudah selesai semuanya? Iya, gimana? Boleh dengerin aja dulu nggak sebentar aja, Us? Oke, silakan. Kalau sama video klip kayak gitu sambil nyanyi nggak apa-apa tuh Us, sama foto juga. Nggak Foto sama apa-apa, video. dibikin sekreatif kalian biar juara. Nggak apa-apa. Jadi mau pakai bajunya nggak harus nyewa juga boleh. Kreativitas kalian. Nah, mau bikin aksesoris-aksesorisnya dari kertas dilapisin apa gitu, boleh, terserah kalian. Kreativitasnya kalian diikuti sesuai ketentuannya itu ya. Oke, semuanya sudah selesai menulis soalnya? Udah. Sudah. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Sudah siap? Oke, buku matematikanya disimpan dulu. Sekarang kita berganti ke buku tematik. Ustazah. Iya, kenapa? Kenapa nggak ikut yang apa namanya itu baju adat ya, Us? Lah terusan nyewanya gimana? Kalau beli ya beli, habis itu nggak dipakai kan kele-kele, Us. Kan nggak harus nyewa. Nggak usah. Kamu bisa berkreasi sendiri, pakai baju yang kamu punya. Bisa pakai celana hitam, atasan putih, terus dikasih Terus kalau nggak ikut sarung boleh apa jari, apa? Kalau nggak ikut boleh nggak? Nggak boleh. Udah tahu, Pak, Us. Diusahakan ikut ya. Diusahakan ikut. Pakai baju yang ada di rumah. Sekreatifnya kalian. Mau pakai seragam pun juga boleh. Mau pakai baju daerah. Mau pakai baju daerah yang kamu punya sendiri boleh. Atau bikin kreativitas sendiri. Rata-rata hilang, Us. Boleh. Aku nggak bisa, Us. Buat sendiri. Bisa. Itu nggak apa-apa toh. Kenapa nggak bisa? Karena Pasti ibu bisa. sama ayah nggak ada di rumah. Udah berapa Boleh. hari nggak pulang. Mbak Oktav sama siapa di rumah? Sama nenek kakek sama sama Pak D. Lah, ayah sama mama kemana? Bersihin rumah renovasi. Oh gitu, bersihin rumah renovasi. Pakai baju yang ada aja Mbak Oktav. Nyanyi pakai baju, pokoknya baju daerah. Punyanya kebaya, silahkan pakai kebaya. Punyanya rok batik, boleh pakai baju batik. Nah, baju nasional kan. Ustazah. Usahakan ikut ya. Oke, selanjutnya. Ustazah. Apa Mas Nova? Kalau Mas Apa? pakai baju Tanya merah apa? putih, habis itu pakai apa namanya hasduk itu nyanyi lagu kemerdekaan nggak apa-apa terus. Coba aja, siapa tahu menang malahan. Gak apa-apa. Us boleh pernah menang Us di sekolahan 2020 ke lomba nyanyi. Oke, sudah ya tanya-tanyanya masalah lomba foto.
Kita lanjutkan ke materi kita hari ini tentang IPS, yaitu ada materi tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Nah, ada yang berdasarkan sumbernya, ada yang berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam hayati ini yang berdasarkan apa? Sumber atau sifat? Ada yang tahu sumber daya alam hayati itu apa? Berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, oke. Sumber daya alam hayati berarti sumber daya alam yang berasal dari mana? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Selain tumbuh-tumbuhan, Hewan. selain tumbuh-tumbuhan, Hewan. ya. Oke, banyak sekali yang Mbak yang jawabnya tumbuhan. Jadi sumber daya alam hayati itu tidak hanya berasal dari tumbuhan, bisa juga dari hewan, ya. Sumber daya alam hayati itu didapatkan dari makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan membahas dua sumber daya alam hayati yang dari tumbuhan dan dari hewan. Yang pertama ada dari tumbuhan, yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya ada sayur dan buah-buahan. Kemudian ada sebagai rempah atau bumbu masakan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini yang sebagai rempah ini bisa jadi yang biasa kita sebut dengan toga, tanaman obat keluarga. Itu macamnya ada banyak. Ada kunci, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, kemudian ada apa lagi? Kencur. Nah, itu yang biasanya dipakai sama ayah bundamu masak. Banyak itu rempah-rempah. Ada juga berupa ketumbar, berupa merica, kemudian ada bunga lawang, ada cengkeh, itu termasuk rempah-rempah. Ada serai. Serai itu juga termasuk rempah-rempah. Yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Nah, rempah-rempahan tadi selain digunakan sebagai bumbu masakan, dia juga bisa digunakan sebagai obat. Namanya tanaman obat keluarga. Biasanya kalau kalian panas itu dibikinin kunir asam atau kalian minum obat. Putus. Bisa dengar suaranya Ustazah jelas nih? Putus. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kalau nggak mau raise hand, jangan raise hand ya. Angkat tangan yang nge-lag nanti itu. Oke, bisa Ustazah lanjutkan? Bisa. Oke, Ustazah lanjutkan. Sudah bisa dengar suaranya Ustazah dengan jelas ya? Bisa. Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Banyak tumbuhan di Indonesia ini yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Di antaranya yang paling terkenal yaitu toga, tanaman obat keluarga. Dia bisa berupa kunyit, bisa berupa kencur, bisa berupa apa lagi? Lengkuas, jahe, apalagi ada serai, itu sering dibuatkan yang namanya
kunir sama madu, kunyit sama madu. Jadi diparutkan kunyit ya toh. Habis itu diperes, air peresannya dari kunyit ini sampai sama air hangat. Nah, itu bisa menurunkan panas. Atau biasanya kalau dulu tuh Sufi itu sering jatuh-jatuh gitu. Jatuh dari sepeda, terus kesandung kayak gitu. Nah, kan ada luka itu di mana di lututnya Sufi itu ada luka. Nah, itu bisa diparutkan namanya kencur. Terus diolesi. Nah, itu biar lukanya cepat kering, nggak infeksi gitu. Itu sebagai obat-obatan ya. Terus ada juga serai sama jahe. Ini bisa mengobati masuk angin. Nah, kamu jangan itu malu minum kayak gitu itu karena itu salah satu kekayaan Indonesia. Cuma di Indonesia yang punya hal-hal macam gitu. Cuma di soalnya kan banyak itu yang dikirim ke luar negeri, bahkan kunyit itu dikirim ke luar negeri, jahe dikirim ke luar negeri. Itu asalnya dari Indonesia semuanya. Oke, kita lanjutkan nomor 4 yaitu sebagai bahan kerajinan. Contohnya ada kursi, pintu, meja, dan sebagainya. Nah, ini kalau yang dijadikan kerajinan, ini bisa berupa kayu atau batang rotan, atau juga ada yang sekarang itu bikin tas dari enceng gondok. Nah, enceng gondok itu salah satu tanaman pengganggu ya yang ada di sungai. Jadi itu sebenarnya kalau ada enceng gondoknya bisa jadi sungainya itu tercemar gitu. Nah, biar aliran sungainya itu lancar, enceng gondok itu harus dibasmi. Tapi kalau cuma diangkat gitu aja, dibersihkan gitu aja, dibuang dan nggak dimanfaatkan, sama saja kan menambah limbah. Nah, menambah limbah, menambah sampah ya. Akhirnya nanti malah jadi kotor lingkungan sekitarnya. Akhirnya enceng gondok ini bisa dijadikan tas, dibikin kerajinan. Di tangan-tangan orang terampil itu bisa jadi tas, bisa jadi tikar, nah bisa jadi kursi juga. Nah, banyak kerajinan dari enceng gondok. Kalau bisa jadi dijadikan kursi itu seperti contohnya kayu jati, kayu mahoni itu bisa dijadikan kursi, pintu, meja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu sebagai pakan hewan ternak. Nah ini biasanya tumbuhan macam ini tuh seperti kalian tahu rumput gajah? Nggak tahu. Gak tahu rumput gajah? Enggak, Us. Nggak tahu. Enggak, Us. Kayaknya pernah dengar. Enggak. Kalian pernah main ke lapangan nggak? Atau ke Aku sawah? enggak pernah. Pernah. Aku enggak pernah. Dulu. Pesawat dulu. Aku enggak pernah. Nah, biasanya nanti kalau kalian main ke lapangan atau ke sawah, itu nanti ada rumput yang tinggi, gede-gede, itu namanya rumput gajah. Bentuk daunnya hampir mirip dengan daun dari tebu. Bukannya Bentuknya hampir sama, cuman bedanya batangnya lebih kecil dibandingkan tebu. Kalau tebu kan warnanya batangnya merah kecoklatan, kalau itu hijau. Itu namanya rumput gajah. Nanti coba deh kalau kalian jalan-jalan kemana gitu, tanya sama ayah bunda yang namanya rumput gajah itu yang mana. Nah, rumput gajah itu bisa dijadikan sebagai pakannya sapi. Jadi sebagai pakannya sapi, rumput gajah, rumputnya gede-gede gitu. Ya Us, masa tahu Us. Oke, selanjutnya yang terakhir, pemanfaatan tumbuhan yaitu sebagai penghasil oksigen karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Jadi, kemarin kan sudah dibahas fotosintesis adalah, ada yang masih ingat?
Halo semuanya, ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan Masih, fotosintesis? Ingat Apa Us, yang kayak itu Us, yang tumbuhan yang mau tumbuh-tumbuh itu kan butuh fotosintesis terus tumbuhannya kalau mau tumbuh. Pintar. Jadi fotosintesis adalah proses memasaknya tumbuhan yang berlangsung di daun. Fotosintesis ini dibantu oleh cahaya matahari. Oke. Kenapa kok bisa menghasilkan oksigen saat proses fotosintesis? Jadi, sinar matahari itu diserap sama, kalau siang hari itu diserap sama matahari, sinar matahari itu diserap sama daun-daun ya, sama tumbuhan untuk memasak makanan mereka ya, untuk memasak makanan mereka yang berlangsung di daun. Setelah itu nanti, setelah mereka masak makanannya, mereka tuh mengeluarkan oksigen. Kalau siang dia mengeluarkan oksigen, kalau malam tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kalau malam-malam jangan duduk di bawah pohon. Nah, karena itu penuh dengan karbon dioksida. Tubuh kita itu membutuhkan banyak oksigen. Makanya kalau siang hari tidur di bawah pohon, pernah nggak merasakan tidur di bawah pohon? Atau duduk-duduk di bawah pohon? Pernah Us, di rumahnya aku. Pasti rasanya itu seger, sejuk gitu kan? Iya, pasti rasanya tuh seger, sejuk. Nah, karena itu pada siang hari pohon itu mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup, bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk pernafasan kita, oksigen ya. Sebagai tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen. Oksigen didapat dari mana? Dari sinar matahari yang kemudian diserap oleh tumbuhan ya, kemudian diolah sama tumbuhan itu di daun. Setelah diolah dia mengeluarkan oksigen gitu. Dari sini paham? Paham. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berupa hewan. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya daging ayam, daging sapi, terus apa lagi? Kepiting, seafood itu kan juga bisa dijadikan bahan pangan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pakaian, contohnya bulu domba, terus ada juga kulit sapi. Nah, bulu domba ini gimana caranya buat jadi jaket itu? Nah, jadi bulu domba ini diambil dari kulitnya ini ya, kemudian dia dipintal, akhirnya jadi benang. Jadi benang yang tebal, terus setelah itu nanti dikasihkan ke desainer setelah berbentuk kain, sudah dipintal jadi benang, kemudian ditenun jadi kain, ya. Setelah ditenun jadi kain berupa lembaran-lembaran, nah itu nanti akan diproses oleh desainer, oleh orang-orang yang terampil membuat pakaian, membuat baju. Dia akan diubah menjadi jaket kulit domba yang tebal, yang hangat, yang biasanya dipakai di musim dingin. Jadi itu bulu domba itu bisa dimanfaatkan. Ada juga yang kemudian bulu domba itu dipintal jadi benang, kemudian nanti dia dirajut jadi shawl, jadi topi, jadi sarung tangan, kayak gitu, untuk menghangatkan tubuh manusia. Gitu. Ada juga kulit sapi. Nah, kulit sapi ini banyak bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi kulit sapi itu nanti diproses ya, diproses supaya berhenti pembusukannya, bakteri-bakterinya juga yang ada di kulit sapi hilang semuanya. Diproses, diberikan cairan segala macam biar nggak bau,
biar kuman-kumannya mati, bakteri-bakterinya mati, tidak mengalami pembusukan. Nah, setelah itu nanti itu namanya proses penyamakan. Ya, kulitnya disamak, dibersihkan semuanya dari bulu-bulu halus, dari bau-bau amis, terus dari kuman-kuman, dari bakteri-bakteri. Setelah itu nanti setelah bersih akan diberikan kepada pengrajin kulit. Nah, nanti sama pengrajin kulit baru diproses menjadi sepatu, menjadi jaket kulit, menjadi tas kulit. Kayak gitu, banyak ya. Harganya pun juga variatif, mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Selanjutnya, nomor 3 yaitu sebagai hewan penjaga rumah. Nah, ini biasanya kalau hewan penjaga rumah ada yang menggunakan anjing, ada juga yang menggunakan kucing, atau ada juga yang menggunakan burung. Ya, ada juga tuh nanti burungnya dilatih kalau ada orang asing dia akan berteriak kenceng. Nah, itu dia akan dilatih untuk menjaga rumah. Dia harus waspada sama orang asing yang datang ke rumah. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pembantu tenaga manusia. Contohnya ada kerbau untuk membajak sawah. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi ya. Kemudian apa lagi? Sapi juga bisa digunakan untuk membajak sawah. Nah, banyak ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai hewan ternak yang bisa dijual. Contohnya budidaya ikan hias, telur ayam, dan masih banyak lagi. Hewan ternak itu banyak ya. Bisa jadi itu sapi diternakkan, dia menghasilkan anak. Nah, anaknya ini nanti induknya dijual setelah selesai menyusui, induknya dijual atau bisa juga diperah susunya, dijual sebagai hewan kurban. Nah, anaknya ini masih dirawat sampai nanti dia cukup usia untuk disembelih. Terus ikan gurame. Nah, ikan gurame, ikan lele ini dibudidayakan, diperbanyak, dirawat, diternakkan supaya nanti dia kalau sudah besar, sudah cukup usianya, dia bisa dijual, bisa dikonsumsi sama kita gitu. Dari sini ada yang mau bertanya? Enggak, Us. Enggak ya, sudah paham semua ya. Gampang ya materinya ya. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Silakan disalin latihan soalnya di buku tematik kalian ya. Kemudian iya, ini IPS ya. Silahkan disalin di buku tematik kalian ya. Terus nanti dijawab atau dikirimkan ke Ustazah. Oke, selamat menyalin dulu.
Sudah. Izin ke Sudah. Ustazah, izin ke kamar mandi. Dadah. Izin ke kamar mandi. Lah kebelet Iya, wis nang kono lho. Iya. Udah. Sudah. Belum, Us. Nomor 5. Oke, silahkan yang belum selesai diselesaikan. Lanjutkan. Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai plus jawabannya. Sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah. Coba Ustazah tanya, hari ini kalian belajar matematikanya tentang apa? Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan atau sebaliknya. Gimana caranya mengubah pecahan menjadi persen? Siapa yang bisa jawab ya? Coba Ustazah tunjuk aja deh. Ada yang mau angkat tangan sendiri?
Mas Diego, gimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen, Mas? Dengan mengubah penyebutnya menjadi 100, Pinter. lalu Mas Ferdi. lalu Terus gimana? terus Terus gimana? pembilangnya ditulis, lalu penyebutnya diubah menjadi persen. Nah, oke. Gimana cara mengubah penyebut itu tadi biar jadi penyebutnya 100? Dikalikan. Dikalikan yang hasilnya 100 ya. Oke, dari sini paham ya caranya ya. Oke, nanti silahkan tugas matematikanya dikasih cara biar Ustazah juga bisa tahu kalian pakai caranya yang sudah Ustazah jelaskan atau kalian punya cara sendiri yang lebih jitu dibanding sama Ustazah. Nah ya, nggak apa-apa. Terus gimana caranya? Oke, terima kasih Mas Diego sudah dibantu menjawab. Sekarang Ustazah mau tanya apa ya? Gimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa? Coba siapa ya? Mbak Latifah. Mbak Latifah. Mbak Latifah ada nggak ya? Mbak Latifah. Mbak Latifah. Terus. Oh iya, Mbak Latifah coba Ustazah dijelaskan gimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mbak Latifah, halo. Gimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa? Oke, sepertinya delay ya dari Mbak Latifah. Coba siapa yang bisa membantu menjawab gimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Coba gimana ya caranya? Ada yang mau membantu menjawab? Mengubah pembilang menjadi angka persen tersebut. Lalu penyebutnya diubah menjadi angka 100, lalu disederhanakan. Pintar, terima kasih ya Mas Diego sudah dibantu menjawab. Jadi persennya itu tadi dibuat pecahan dulu yang penyebutnya 100. Setelah itu nanti baru disederhanakan. Caranya menyederhanakan yaitu dengan cara dibagi. Jangan lupa penyebut sama pembilang harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, dari sini sudah paham semua ya cara mengubah pecahan menjadi persen ataupun sebaliknya persen jadi pecahan biasa. Ada yang mau bertanya? Ini menulis soalnya sudah selesai semua. Sudah. Ada yang belum? Oke, Ustazah keluarkan. Oke, sekarang silahkan dinyalakan kameranya. Silahkan dinyalakan kameranya. Dari materi hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Atau apa gitu? Enggak.
Mau ditanyakan? Enggak. Enggak, oke. Oke, bisa kita akhiri? Bisa. Oke, jangan lupa ya untuk mengirimkan tugas hari ini. Itu ada matematika sama IPS, ya. Matematika sama IPS dikirimkan. Matematikanya jangan lupa dikasih cara, ya. Matematikanya diberi cara. Oke, Mas Noval ada yang mau ditanyakan? Enggak, tadi cuma ya. Oke. Gak putus. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Us. Oke. Semuanya siap-siap. Persiapan berdoa. Sangat diangkat, Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Kita baca surat Al-Asr ya. Ud'ullahi jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa 'amilus Oke, alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ustazah Asfi mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan ya. Sekian dari Ustazah Sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa tugas ya. Boleh keluar dah. Boleh keluar. Rusak. Aku orang nulis apa-apa. Iya. Iya. Usen. Direkam di Kan usen wis metu. Lo untuk jeri mungkin lagi lain Rek to rek. Awak itu brek dewe. Duwe lah. Coba tak kirim. Mas Nopal ID FF-mu Mas Nopal. Aku udah gak mainan FF lagi. Mana Bang? Gara-gara HP ku rusak, aku ganti. Cek. Terono. Cek nulis. Oh iya lali sendiri. Sama pengen garisnya kayak video pejaket. Oh sih. Jaket Toman. Oh reka. Mau bius wes gak enak ya saiki. Kak. Bibi lebih. Celok lebih. Metu aku bi. Binya apa mbak? Mbak.
Ya apa Mas? Angin terbang ke kasur. Gabung meneh. Ikan hiu. Ikan hiu makan tomat. Alat itu macet, seru kan. I love you too. Goblok. Aku mau motor. Metu. Masuk. Terus mau Udah aku pulang.